Gak salah dulu aku ceraikan kamu, Mas. Ternyata nasibmu gini-gini aja. Tukang ake miskin mana bisa punya rumah sepertiku. Assalamualaikum penonton setia dan penonton baru. Bayangkan, seorang suami yang dulu setia mendampingi istrinya dari nol, rela hidup sederhana demi kebahagiaan bersama. Namun, saat sang istri berhasil meraih status PNS, ia tega menceraikan suaminya hanya karena merasa malu punya pasangan seorang tukang Aceh. Bertahun kemudian, mereka dipertemukan kembali di sebuah rumah baru yang penuh kebanggaan. Saat itu sang istri dan suami barunya menertawakan tukang Aceh miskin itu tanpa sadar. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, like dan share dulu cerita ini. Tuliskan juga di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton. Semoga yang mau komentar dan kenalan di kolom komen dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Kediri, terdapat deretan rumah kontrakan sederhana yang berdiri rapat. Dindingnya tipis, catnya sudah mulai mengelupas, dan atap sengnya berderit setiap kali hujan deras turun. Dari luar, rumah-rumah itu tidak ada yang istimewa. Namun, di balik salah satunya, tersimpan sebuah kisah perjalanan rumah tangga yang penuh perjuangan. Di sanalah Agus dan istrinya, Wiwit, menjalani hari-hari mereka dengan segala keterbatasan. Agus adalah seorang tukang Aceh panggilan. Setiap pagi, ia membawa tas kecil berisi obeng, tang, dan peralatan seadanya, yang seringkali sudah berkarat karena terlalu sering dipakai. Kaos yang dikenakannya selalu lusuh, bercampur noda oli dan debu. Tapi di balik kesederhanaannya, ia adalah suami yang penuh tanggung jawab. Wiwit, istrinya, adalah seorang guru honorer di sekolah dasar negeri, tak jauh dari kontrakan mereka. Gajinya pas-pasan, bahkan sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ia menjalani profesinya dengan hati tulus, karena mengajar adalah mimpinya sejak kecil. Pagi itu, suara ayam tetangga masih terdengar bersahut-sahutan ketika Agus sudah bangun lebih dulu. Dengan hati-hati, ia merebus air untuk membuat kopi, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Nasi putih, tempe goreng, dan sambal bawang yang ia ulek pelan agar tidak membangunkan Wiwit. "Wih, bangun, sudah pagi. Kamu harus siap-siap ke sekolah," bisik Agus sambil menepuk lembut bahu istrinya. Wiwit membuka mata dengan malas, tersenyum kecil, lalu berkata, "Kamu sudah bangun duluan, Mas." "Aduh, padahal kamu kemarin pulang kerja sampai malam." Agus hanya mengangguk, wajahnya tetap menampilkan senyum hangat. "Tidak apa-apa, aku harus cari rezeki lagi hari ini. Tapi aku ingin kamu sarapan dulu sebelum berangkat. Kalau tidak, nanti sakit kebiasaan kecil seperti itu membuat rumah tangga mereka terasa hangat meski sederhana." Tidak ada perabot mewah di kontrakan itu. Hanya kursi plastik, meja kayu usang, dan lemari pakaian tua yang pernah diberi tetangga. Namun, di mata Agus, semua itu sudah cukup. Karena yang penting baginya adalah melihat istrinya tetap tersenyum. Namun, di balik semua itu, ada beban yang seringkali ia simpan sendiri. Setiap malam, Agus kerap duduk termenung di depan kontrakan, memandangi jalan sepi. Ia khawatir apakah uang hasil pekerjaannya cukup untuk membayar kontrakan bulan depan. Ia tahu betul Wiwit juga menyimpan rasa lelah, apalagi setelah 2 kali gagal mengikuti tes PNS. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur, Wiwit pulang dengan wajah murung. Payungnya rusak diterpa angin dan seragam guru yang ia kenakan basah kuyup. Ia duduk di kursi plastik, menunduk, lalu berkata dengan suara serak, "Mas, aku gagal lagi. Tes PNS-ku tidak lolos." Agus yang baru saja pulang memperbaiki AC di rumah orang kaya di kompleks sebelah, langsung mendekat. Ia meraih tangan istrinya yang dingin, lalu menatap matanya dengan sungguh-sungguh. "Tidak apa-apa, Wi. Gagal hari ini bukan berarti gagal selamanya. Aku yakin kamu bisa.
kamu pintar, kamu rajin, dan kamu punya hati. Allah pasti tahu kapan waktu terbaik untukmu. Air mata Wiwit menetes, bercampur dengan sisa air hujan di pipinya. Tapi Mas, aku capek. Teman-teman seangkatanku sudah banyak yang lolos. Aku malu Mas, aku cuma guru honorer, gajiku kecil, bahkan kadang tidak cukup untuk ongkos. Agus memeluknya erat. Jangan pernah merasa malu, Wi. Kamu istriku dan aku bangga padamu. Kalau orang lain mengukur hidup dari gaji, biarlah. Tapi aku mengukur hidup dari ketulusan hatimu. Itu yang tidak bisa dibeli. Kalimat itu membuat Wiwit sedikit tenang. Namun jauh di lubuk hatinya, ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Perasaan minder, perasaan tidak puas, yang kelak akan menjadi api kecil penyulut perubahan besar dalam hidup mereka. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Agus berangkat pagi, memanggul tangga kayu kecil dan peralatan aci seadanya. Kadang ia mendapat pelanggan di rumah besar yang beraci dingin. Kadang ia hanya mendapat upah untuk membersihkan filter. Upahnya tidak selalu sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan. Suatu hari, ia pulang dengan tangan kotor penuh oli. Wiwit yang sedang menjemur pakaian menyambutnya. Mas, uangnya cukup tidak buat bayar kontrakan? Tanyanya pelan. Agus menghela napas. Alhamdulillah, dapat rezeki, Wi. Tapi masih kurang 100.000. Aku akan cari besok. Insya Allah ada jalan. Wiwit terdiam. Ia mulai merasakan getirnya hidup di kontrakan sempit itu. Setiap kali lewat di depan perumahan baru yang megah, hatinya terasa perih. Ia melihat keluarga muda berfoto di depan rumah cicilan KPR mereka dengan bangga. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku akan selamanya begini? Namun, saat malam tiba, ketika Agus mengajak sholat berjamaah di ruang kecil kontrakan mereka, semua kegundahan itu seakan reda sejenak. Agus selalu menjadi imam dengan suara serak, namun penuh ketulusan. Seusai salam, ia selalu berdoa keras-keras. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Berilah kesabaran untuk istriku. Mudahkanlah urusannya, dan lapangkanlah rezeki kami. Wiwit menatap wajah suaminya yang khusyuk, dan sejenak ia merasa bersalah. Betapa suaminya telah berusaha keras menjaga rumah tangga ini, meski dengan keterbatasan yang begitu banyak. Namun dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Saat Wiwit dinyatakan gagal untuk kedua kalinya dalam tes PNS, batinnya hancur. Ia mulai menyalahkan keadaan, dan tanpa sadar juga mulai menyalahkan Agus. Ia membandingkan hidupnya dengan teman-teman kantornya yang sering bercerita tentang suami mereka bekerja di kantor pemerintahan atau sebagai pengusaha. Mas, kalau saja kamu punya pekerjaan tetap, mungkin aku tidak akan sesulit ini, ucap Wiwit suatu malam dengan nada kecewa. Agus menatapnya lama, hatinya tersayat, tapi ia tetap mencoba tenang. Wih, aku tahu kamu kecewa, tapi percayalah, aku bekerja sekuat tenaga. Aku tidak pernah berhenti mencari peluang. Semua demi kamu, Wiwit hanya terdiam. Kata-kata Agus tidak sepenuhnya masuk ke dalam hatinya. Ia sudah terlalu lelah dengan hidup pas-pasan. Kontrakan kecil itu menjadi saksi dari cinta yang mulai diuji oleh kenyataan hidup. Cinta yang dulu sederhana dan hangat, perlahan mulai digoyahkan oleh impian yang lebih tinggi, oleh gengsi, dan oleh perasaan ingin sejajar dengan orang lain. Agus tetap berusaha, berlari dari satu rumah ke rumah lain memperbaiki AC, meski tubuhnya kurus dan kulitnya mulai gosong oleh teriknya matahari. Ia percaya bahwa selama ia berusaha, Allah tidak akan membiarkan keluarganya terlantar. Namun, di sisi lain, Wiwit semakin gelisah. Dalam hati kecilnya, ia masih mencintai Agus, tapi ada suara lain yang berkata, apakah aku pantas hanya hidup begini selamanya? Dan itulah awal dari perjalanan panjang mereka. Sebuah kehidupan kontrakan sederhana yang menyimpan ribuan cerita tentang cinta, pengorbanan, kesabaran, dan luka yang perlahan-lahan akan terkuak satu persatu. Malam itu, hujan deras turun lagi. Atap seng kontrakan Agus dan Wiwit bocor di beberapa titik. Air menetes ke lantai, membuat genangan kecil.
Agus segera mengambil ember plastik dan meletakkannya di bawah tetesan air. Sementara itu, Wiwit duduk di kursi plastik dengan wajah muram. "Mas, kapan ya kita bisa punya rumah sendiri? Aku capek tiap kali musim hujan, bocor terus. Lantai becek, pakaian basah, anak-anak tetangga aja rumahnya lebih bagus," ucap Wiwit pelan, tapi nadanya penuh keluh kesah. Agus menatap istrinya dengan tatapan sabar. "Aku juga ingin, Wi. Aku ingin sekali punya rumah sendiri, biar kamu nyaman. Tapi kita sabar dulu. Aku akan kerja lebih keras. Aku yakin Allah tidak tidur. Dia tahu usaha kita." Namun kalimat itu justru membuat Wiwit terdiam lebih lama. Dalam hatinya ada suara yang berkata, "Kerja keras saja tidak cukup. Aku butuh kepastian, bukan janji." Tapi ia tidak berani mengatakannya keras-keras, hanya menahan di dalam dada. Keesokan harinya, Agus berangkat lebih pagi dari biasanya. Ada panggilan untuk memperbaiki AC di kantor kelurahan. Dengan membawa tangga dan obeng seadanya, ia menyusuri jalan setapak sambil menahan panas matahari pagi. Wiwit yang baru saja bersiap ke sekolah hanya bisa memandangi suaminya dari jauh. Tetangga sebelah, Bu Siti, sempat nyeletuk, "Wiwit, suamimu itu rajin ya? Meski cuma tukang AC, tapi kelihatan pekerja keras." Wiwit tersenyum tipis, tapi di hatinya ia merasa sakit. Kata cuma tukang AC seperti menampar harga dirinya. Ia tidak suka ketika orang lain mengingatkan bahwa suaminya berbeda dengan suami orang lain. Hari-hari berikutnya semakin berat. Gaji honorer Wiwit tidak cukup, sementara Agus hanya mendapat orderan kecil. Pernah suatu kali, mereka hanya bisa makan nasi dengan garam dan sambal. Wiwit menangis diam-diam di dapur, merasa hidupnya terlalu pahit. Agus mendekatinya, mencoba menenangkan. "Wih, maafkan aku. Aku tahu kamu capek. Tapi percayalah, semua ini akan berubah. Kita hanya harus bersabar sedikit lagi." Namun air mata Wiwit tidak berhenti. "Mas, aku ingin sekali punya kehidupan lebih baik. Aku ingin bisa membeli baju tanpa harus menabung berbulan-bulan. Aku ingin bisa pulang ke rumah dengan bangga, bukan malu karena rumah kita cuma kontrakan sempit." Agus menunduk. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia ingin berteriak bahwa ia juga ingin hidup lebih baik, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Yang bisa ia lakukan hanya bekerja lebih keras, meski tubuhnya mulai lelah. Waktu berjalan. Ujian PNS ketiga semakin dekat. Wiwit belajar siang malam, membawa buku kemana-mana, berharap kali ini Allah mengabulkan doanya. Agus mendukung penuh, meski diam-diam ia khawatir. Jika Wiwit berhasil, akankah ia masih setia dengan kehidupan sederhana mereka? Suatu malam, ketika listrik padam, mereka duduk di teras kontrakan dengan cahaya lilin. Angin malam berhembus lembut, dan suara jangkrik terdengar di kejauhan. Agus menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Wih, apapun yang terjadi nanti, entah kamu lolos atau tidak, aku ingin kamu ingat satu hal. Aku selalu di sini untukmu. Aku tidak akan pergi kemanapun," ucap Agus dengan suara pelan tapi penuh keteguhan. Wiwit menatap suaminya. Ada rasa haru yang membuncah, tapi juga ada keraguan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia hanya mengangguk tanpa berani bersumpah yang sama. Hari demi hari terasa seperti ujian panjang bagi mereka. Agus tetap bekerja dari pagi hingga malam. Wiwit tetap berusaha di sekolah dan belajar untuk ujian. Di antara kesibukan itu, cinta mereka seperti terombang-ambing di tengah ombak besar. Kadang terasa hangat, kadang terasa dingin. Kontrakan kecil itu menjadi saksi perjuangan dua manusia yang berbeda cara pandang. Agus melihat cinta sebagai kesabaran tanpa batas, sementara Wiwit mulai melihat cinta sebagai beban yang harus ditukar dengan kenyamanan. Dan disinilah awal segalanya. Dari kontrakan sempit dengan dinding kusam, dari meja makan yang hanya berisi nasi dan tempe, dari doa yang dipanjatkan dengan air mata, cerita besar itu akan bergulir. Sebuah cerita tentang kesetiaan yang diuji oleh waktu, tentang mimpi yang bertabrakan dengan kenyataan,
dan tentang cinta yang pada akhirnya dipertanyakan keberadaannya. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Burung-burung berkicau di pepohonan sekitar gang kontrakan, seolah sedang memberi semangat baru. Wiwit duduk di meja kecilnya, menyiapkan buku-buku dan lembaran catatan yang sudah penuh coretan. Hari itu adalah hari yang ia nanti-nantikan, hari ujian PNS ketiga kalinya. Di dapur kecil kontrakan, Agus sibuk menyiapkan sarapan seadanya. Mie instan rebus dengan irisan cabai dan telur ceplok. Bau harum sederhana itu memenuhi ruangan. Meski hanya makanan murah, Agus menatanya dengan rapi di meja, seakan itu hidangan istimewa. "Wih, sarapan dulu, jangan sampai perut kosong. Kamu butuh tenaga untuk ujian nanti," kata Agus sambil tersenyum. Wiwit menghela napas, menatap mie rebus di hadapannya. Ia terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Andai saja aku bisa sarapan seperti ini bukan hanya saat ujian, Mas. Tapi setiap hari, dengan makanan yang lebih baik." Ucapan itu membuat senyum Agus sedikit meredup, tapi ia tetap berusaha tegar. "Suatu hari nanti, insya Allah. Yang penting sekarang kamu fokus dulu. Aku yakin kali ini kamu bisa." Wiwit akhirnya makan perlahan, meski pikirannya penuh kecemasan. Matanya sembab karena semalaman belajar. Di sela suapan, ia berkata, "Mas, kalau aku lolos nanti, aku ingin kita pindah dari kontrakan ini. Aku sudah tidak sanggup terus tinggal di sini." Agus menatap istrinya lama. Ada harapan sekaligus ketakutan dalam hatinya. Ia takut, jika Wiwit berhasil, jarak di antara mereka akan semakin lebar. Tapi ia tidak ingin merusak semangat istrinya. Maka ia hanya berkata, "Amin Wi, aku juga ingin itu." Jam 8 pagi, Agus mengantar Wiwit ke lokasi ujian. Ia hanya bisa mengantarnya sampai gerbang, karena tidak diperbolehkan masuk. Dengan wajah penuh doa, ia menggenggam tangan istrinya. "Wi, jangan tegang. Anggap saja ini ujian biasa. Ingat, kamu sudah berjuang keras. Aku percaya kamu bisa." Wiwit mengangguk pelan, tapi tatapan matanya penuh keraguan. "Kalau aku gagal lagi, Mas, aku tidak sanggup kalau harus menghadapi kenyataan itu sekali lagi." Agus menepuk pundaknya lembut. "Kalau gagal kita coba lagi. Kalau berhasil alhamdulillah. Hidup tidak berhenti di sini. Jangan takut, aku selalu ada di sampingmu." Kata-kata itu membuat Wiwit sedikit tenang. Ia melangkah masuk, meninggalkan Agus yang berdiri di luar pagar dengan wajah penuh harap. Agus menunggu lama di bawah pohon, duduk di atas motor tuanya yang catnya sudah pudar. Sesekali ia menengadah, berdoa lirih. "Ya Allah, mudahkan langkah istriku hari ini. Jika ini yang terbaik untuknya, kabulkanlah. Jika belum, beri dia kesabaran untuk menerima." Beberapa jam kemudian, Wiwit keluar dari ruangan ujian. Wajahnya letih, tapi matanya berbinar sedikit. Agus segera menghampirinya. "Bagaimana, Wi? Lancar?" Wiwit menghela napas panjang. "Entahlah, Mas, ada soal yang aku ragu. Tapi aku sudah berusaha." Agus tersenyum, mencoba memberi semangat. "Itu yang penting, kamu sudah lakukan yang terbaik." Namun, di dalam hati Wiwit ada perasaan was-was yang begitu besar. Ia takut kegagalan ketiga akan membuatnya benar-benar jatuh. Hari-hari menunggu pengumuman terasa panjang. Wiwit semakin sering murung. Ia jarang bercanda seperti dulu. Setiap kali bertemu tetangga yang bertanya, "Gimana Wiwit? Lolos PNS nggak kali ini?" Hatinya terasa perih. Agus melihat perubahan itu, tapi ia tidak tahu bagaimana menghiburnya lagi. Ia hanya bisa bekerja lebih keras, pulang lebih malam, berharap rezekinya bisa menutupi kekosongan hati istrinya. Sampai akhirnya, hari pengumuman itu tiba. Wiwit duduk di depan warung internet bersama teman-teman sesama peserta. Tangannya gemetar saat mengetik nomor ujian di layar monitor. Agus menunggu di luar, berdiri gelisah di samping motor tuanya. Detik demi detik terasa seperti menunggu vonis. Saat hasil keluar, wajah Wiwit seketika pucat. Matanya membesar, lalu menunduk dalam.
Air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak lolos. Teman-temannya ada yang bersorak karena berhasil. Ada yang merangkulnya sekadar menghibur. Tapi bagi Wiwit, dunia seperti runtuh. Ia berjalan keluar dengan langkah gontai. Agus segera menghampiri. "Wi, bagaimana?" Wiwit tidak menjawab. Ia hanya menangis di bahu suaminya. Tubuhnya bergetar hebat. Agus memeluknya erat, menepuk-nepuk punggungnya. "Sudah, Wi, jangan menangis. Gagal hari ini bukan akhir segalanya. Kita bisa coba lagi." Namun Wiwit menepis pelan pelukan itu. Dengan suara serak ia berkata, "Mas, aku capek, aku malu. Teman-temanku sudah jadi PNS, sementara aku masih begini." Aku tidak sanggup lagi. Agus terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Ia ingin menenangkan, tapi ia tahu Wiwit sedang dilanda luka yang dalam. Hari-hari setelah kegagalan itu semakin berat. Wiwit sering termenung di kamar, jarang bicara. Agus mencoba menghibur dengan candaan kecil, tapi tidak banyak membantu. Suatu malam, saat mereka makan nasi dengan lauk tempe goreng, Wiwit tiba-tiba berkata, "Mas, apa kamu tidak lelah hidup seperti ini? Aku ingin punya masa depan yang lebih baik. Aku ingin punya rumah sendiri, kendaraan bagus, hidup layak. Tapi dengan kondisi kita sekarang, aku tidak yakin." Agus meletakkan sendoknya perlahan. "Wi, aku juga ingin itu semua. Aku ingin kamu bahagia. Tapi semua butuh proses. Aku akan berusaha lebih keras." Aku janji. Wiwit menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Tapi Mas, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menunggu. Aku takut, aku tidak kuat." Agus tidak menjawab lagi. Ia hanya menunduk, merasakan sesak di dadanya. Malam itu, meski mereka makan di meja yang sama, hati mereka terasa berjauhan. Beberapa minggu berlalu. Perlahan, Wiwit mulai bangkit, tapi dengan sikap yang berbeda. Ia lebih sering diam, lebih sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Agus merasakan perubahan itu, tapi ia tetap bertahan. Ia masih percaya, suatu hari nanti semua akan baik-baik saja. Ia hanya tidak tahu bahwa di balik doa dan kesabarannya, hati istrinya sudah mulai goyah. Kontrakan sempit itu menjadi saksi dari sebuah harapan yang hancur, luka yang dalam, dan cinta yang mulai diuji lebih berat lagi. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi itu, matahari baru saja terbit di balik pepohonan. Wiwit berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakan. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi ada semangat baru di matanya. Hari itu adalah hari pengumuman PNS untuk keempat kalinya ia mencoba. Setelah 3 kali gagal, kali ini ia berdoa lebih khusyuk, belajar lebih keras, dan bahkan melakukan puasa sunnah demi memperkuat harapannya. Agus menatap istrinya yang sedang merapikan jilbabnya. Ia tersenyum tipis. "Wih, insya Allah kali ini ada kabar baik. Aku yakin usahamu tidak akan sia-sia." Wiwit hanya mengangguk. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak ingin terlalu berharap, tapi di dalam hati kecilnya ada doa yang terus berbisik. "Ya Allah, kabulkan kali ini." Di sebuah warnet kecil, suasana ramai oleh para peserta yang sama-sama menanti hasil. Suara ketikan keyboard terdengar berulang, diiringi desah napas tegang dari mereka yang mencari nama masing-masing. Wiwit duduk di salah satu kursi, jari-jarinya gemetar ketika mengetik nomor ujian. Agus menunggu di luar, seperti biasa, duduk di atas motor tuanya sambil berzikir. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam warnet. "Alhamdulillah." Wiwit menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar dan air mata menetes tanpa bisa ditahan. Namanya tercatat lolos. Ia berlari keluar, menghampiri Agus. "Mas, aku lulus. Aku lulus PNS." Agus yang sedang menunduk langsung mendongak. Senyum lebar terukir di wajahnya, matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan istrinya erat-erat. "Alhamdulillah, Wi. Allah kabulkan doamu. Aku bangga sekali sama kamu." Wiwit menangis bahagia. Tubuhnya bergetar karena lega. Setelah sekian lama menanggung rasa gagal, akhirnya ia berhasil juga.
Hari itu seharusnya menjadi hari paling indah bagi mereka berdua. Hari-hari setelah pengumuman terasa berbeda. Wiwit mulai sibuk mengurus berkas-berkas, bolak-balik ke kantor, mengurus dokumen ini dan itu. Setiap kali pulang, wajahnya terlihat lebih cerah, penuh semangat. Namun, perlahan ada yang berubah. Ia mulai merasa dirinya berbeda dari sebelumnya. Mas, mulai sekarang aku harus lebih rapi. Aku kan sudah jadi calon PNS. Tidak boleh lagi kelihatan sembarangan, kata Wiwit suatu pagi sambil memilih baju terbaiknya. Agus hanya tersenyum. Bagus itu, Wi. Memang kamu harus tampil profesional. Namun, lama-kelamaan, sikap itu berkembang menjadi sesuatu yang lain. Wiwit mulai membandingkan hidupnya dengan teman-teman sesama PNS. Lihat, Mas. Temanku, suaminya kerja di bank. Mereka sudah kredit mobil. Rumahnya juga bagus, padahal baru menikah. Sedangkan kita masih di kontrakan sempit ini, ucapnya dengan nada getir. Agus terdiam, mencoba memahami. Wih, jangan bandingkan. Rezeki setiap orang berbeda. Yang penting kita tetap bersyukur. Namun, kata-kata itu tidak lagi mampu menenangkan hati Wiwit. Ia merasa layak mendapatkan hidup yang lebih baik, lebih layak untuk status barunya. Perubahan itu semakin terasa ketika Wiwit mulai jarang pulang tepat waktu. Ia sering ikut kegiatan kantor, rapat, bahkan sekadar nongkrong bersama teman-temannya setelah jam kerja. Suatu malam, Agus menunggu di kontrakan dengan perut kosong. Nasi di meja sudah dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam ketika akhirnya Wiwit pulang. Wih, kenapa lama sekali? Aku khawatir, tanya Agus pelan. Wiwit melepas jilbabnya dengan wajah lelah. Tadi ada rapat mendadak. Kamu jangan cemas berlebihan. Aku kan kerja sekarang. Banyak tanggung jawab. Agus mengangguk, meski hatinya perih. Ia tahu pekerjaan itu penting, tapi ia juga merasa istrinya mulai menjauh. Beberapa hari kemudian, Wiwit mulai berani menyampaikan isi hatinya yang sesungguhnya. Mas, aku sudah jadi PNS. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin kita pindah ke rumah yang layak. Aku ingin punya kendaraan bagus. Tapi aku tidak yakin semua itu bisa tercapai kalau kamu tetap jadi tukang AC. Kata-kata itu menusuk hati Agus. Ia menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Wih, aku memang hanya tukang AC. Tapi aku bekerja keras. Semua yang aku lakukan ini demi kamu. Apa kamu tidak percaya sama aku? Wiwit terdiam. Dalam hatinya, ia merasa bersalah, tapi juga merasa benar. Ia ingin naik kelas dalam hidupnya, sementara Agus masih tetap di tempat. Suasana kontrakan menjadi sering tegang. Agus tetap berusaha sabar, tapi perubahan Wiwit membuatnya sakit. Ia merasa seolah-olah cintanya tidak lagi cukup. Tetangga sekitar pun mulai memperhatikan. Wiwit sekarang sudah PNS ya. Wah, hebat sekali. Suaminya apa kabar? Masih tukang Aceh? Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi bagi Agus dan Wiwit, itu seperti bara api yang menyulut konflik batin. Wiwit merasa malu setiap kali ditanya begitu, sedangkan Agus hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit yang tidak bisa ia ungkapkan. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras kontrakan, Wiwit akhirnya berkata dengan suara pelan, tapi menusuk, Mas, aku ingin jujur. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku ingin punya masa depan yang lebih cerah. Aku tidak yakin bisa mendapatkannya kalau aku tetap di sisimu. Agus terdiam lama. Angin malam berhembus, membawa suara jangkrik yang seolah menjadi saksi bisu percakapan itu. Dengan suara serak, Agus akhirnya berkata, Wih, kalau itu maumu, aku tidak bisa melarang. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tapi ingat, kebahagiaan tidak selalu datang dari harta. Air mata Wiwit jatuh. Ia tahu kata-kata suaminya benar, tapi hatinya sudah terlanjur condong ke arah lain. Sejak malam itu, jarak mereka semakin nyata. Meski masih tinggal di kontrakan yang sama, hati mereka sudah berbeda jalan. Agus masih tetap bekerja keras,
berkeliling memperbaiki AC dengan motor tuanya. Wiwit semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai PNS, mulai bergaul dengan orang-orang baru yang punya kehidupan berbeda. Kontrakan yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan sunyi. Dan tanpa mereka sadari, itu adalah awal dari retaknya cinta yang pernah mereka jaga dengan sepenuh hati. Hari-hari di kontrakan itu kini tak lagi sama. Jika dulu setiap pagi selalu ada canda kecil antara Agus dan Wiwit, kini yang tersisa hanya keheningan. Wiwit jarang menyapa, bahkan sering berangkat tanpa sarapan. Agus yang biasanya menyiapkan teh hangat, kini hanya duduk termenung, memandangi dinding kusam yang seakan ikut menyimpan luka. Agus sadar, ada yang berubah. Senyum istrinya tak lagi hangat. Tatapannya sering kosong, seolah berada di tempat lain. Suatu malam, saat hujan deras membasahi atap seng, Agus mencoba membuka pembicaraan. "Wih, kenapa akhir-akhir ini kamu sering diam? Kalau ada masalah, ceritalah." Aku suamimu Wiwit yang sedang melipat baju berhenti sejenak, lalu menatap Agus dengan mata yang berkaca-kaca. "Mas, aku lelah. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku ingin punya rumah sendiri, ingin masa depan yang jelas. Aku tidak yakin bisa mendapatkannya kalau aku tetap di sampingmu." Ucapan itu membuat dada Agus sesak. Ia mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. "Wih, aku tahu kamu kecewa. Tapi aku selalu berusaha. Aku kerja siang malam demi kamu. Apa itu tidak cukup?" Air mata Wiwit jatuh. "Bukan itu, Mas. Aku butuh lebih dari sekadar usaha. Aku butuh kepastian. Aku butuh hidup yang layak. Aku sudah terlalu lama menunggu Agus terdiam." Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia tahu Wiwit tidak lagi bisa ia genggam dengan cinta semata. Beberapa minggu kemudian, Wiwit mulai terang-terangan membicarakan tentang perceraian. Malam itu, ia duduk di meja kecil kontrakan, membuka pembicaraan dengan suara lirih tapi tegas. "Mas, aku ingin kita berpisah." Agus terkejut. "Wih, jangan bicara begitu. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Jangan hancurkan semuanya hanya karena harta." Wiwit menunduk, suaranya bergetar. "Mas, aku sudah berusaha, tapi aku tidak bisa lagi. Aku sudah mencoba mencintai kehidupan ini, tapi aku tidak kuat. Aku ingin jalan yang berbeda." Agus bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir sambil menahan air mata. "Jadi, semua pengorbananku tidak berarti apa-apa. Semua malam aku bekerja sampai larut, semua keringatku tidak ada artinya di matamu." Wiwit menangis terseduh. "Aku menghargai itu, Mas, tapi cinta saja tidak cukup. Aku butuh masa depan hari-hari setelah itu terasa berat." Agus masih mencoba mempertahankan rumah tangga, sementara Wiwit semakin yakin dengan keputusannya. Hingga suatu pagi, Wiwit benar-benar mengajukan gugatan cerai. Di pengadilan agama, suasana begitu hening. Agus duduk dengan wajah pucat, sementara Wiwit berusaha tegar. Hakim membaca berkas-berkas, lalu menanyakan kesediaan mereka. "Apakah benar kamu, Wiwit, mengajukan gugatan cerai?" tanya hakim. Dengan suara bergetar, Wiwit menjawab, "Iya, Yang Mulia." Agus menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Hakim kemudian menoleh padanya. "Apakah kamu, Agus, rela diceraikan?" Agus terdiam lama, lalu dengan suara parau ia berkata, "Kalau itu yang terbaik untuknya, saya rela. Saya hanya ingin dia bahagia." Ruangan itu sunyi, hanya terdengar isak tangis kecil dari beberapa orang yang menyaksikan. Setelah putusan cerai dibacakan, Agus berjalan keluar dengan langkah gontai. Di tangannya hanya ada map lusuh berisi surat-surat. Sementara Wiwit keluar dengan wajah datar, meski hatinya remuk. Di luar gedung, Agus sempat memanggilnya. "Wih, meski kita tidak lagi bersama, aku tetap mendoakanmu. Semoga kamu bahagia dengan jalanmu." Wiwit menatapnya sebentar. Matanya basah. Namun ia tidak menjawab, hanya berbalik pergi. Beberapa bulan kemudian, Wiwit menikah dengan seorang polisi muda bernama Wawan. Pernikahan itu berlangsung sederhana,
tapi penuh kebanggaan. Rekan-rekannya sesama PNS hadir, memberi selamat. Wiwit terlihat bahagia, meski ada sesekali bayangan masa lalunya bersama Agus terlintas di benaknya. Sementara itu, Agus kembali ke kontrakan sendirian. Malam-malamnya sunyi. Ia sering duduk di teras, memandangi langit. Hanya suara jangkrik yang menemaninya. Ya Allah, aku sudah kehilangan segalanya. Tapi aku percaya, engkau punya rencana yang lebih baik. Doa Agus lirih, menahan tangis yang sudah tak mampu ia sembunyikan. Tetangga sekitar mulai bergosip. Kasihan Agus ditinggal istrinya. Padahal dia orangnya baik. Wiwit memang sudah PNS, pantas kalau dia cari yang lebih mapan. Gosip itu menyayat hati Agus, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin membela diri. Ia hanya percaya bahwa waktu akan membuktikan segalanya. Suatu sore, Agus mendapat kabar bahwa Wiwit dan suaminya membeli rumah baru di sebuah perumahan dengan sistem KPR. Mereka tampak bahagia berfoto di depan rumah itu. Foto-foto itu tersebar di media sosial, membuat Agus semakin terpuruk. Namun, ia mencoba menguatkan diri. Biarlah kalau itu membuat dia bahagia. Aku tidak ingin dendam. Aku hanya ingin tetap hidup dengan caraku. Hari-hari Agus kembali diisi dengan pekerjaan. Ia menerima panggilan memperbaiki AC di rumah-rumah besar. Meski tubuhnya letih, ia tetap berusaha. Seringkali ia mengingat kenangan bersama Wiwit. Dari kontrakan bocor, nasi dengan garam, hingga doa bersama di malam listrik padam. Semua itu kini hanya tinggal kenangan pahit. Meski begitu, di balik luka itu ada kekuatan baru yang tumbuh. Agus belajar menerima, belajar ikhlas, meski hatinya hancur. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, semua luka ini akan terbalas dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Perceraian itu meninggalkan bekas yang dalam. Agus kehilangan pasangan, kehilangan teman bicara, kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Namun, ia tidak kehilangan harapan. Di tengah kesunyian, ia selalu berbisik, "Ya Allah, aku serahkan semua padamu. Jika memang ini jalanku, aku akan ikhlas. Tapi tunjukkan padaku keadilanmu." Dan doa itu suatu hari akan terjawab dengan cara yang mengejutkan. Hari itu matahari bersinar terik. Agus baru saja selesai memperbaiki AC di sebuah rumah mewah di komplek kota. Bajunya basah oleh keringat, tangannya penuh noda oli, dan wajahnya terlihat lelah. Ia duduk sebentar di atas motor tuanya, menyeruput air mineral dari botol plastik yang sudah kusam. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk lewat WhatsApp. "Pak, bisa tolong datang ke perumahan Gria Asri Blok C7? AC di ruang tamu kami rusak." Mohon segera. Agus membaca pesan itu dengan mata sedikit menyipit. Perumahan Gria Asri, ia tahu betul. Itu adalah perumahan baru yang ramai dibicarakan orang. Rumah-rumahnya berdiri megah dengan pagar tinggi, taman rapi, dan mobil-mobil mewah terparkir di depannya. Dengan cepat Agus merapikan peralatannya, menyalakan motor, dan berangkat ke lokasi. Perjalanan memakan waktu setengah jam, melewati jalanan kota yang ramai, hingga akhirnya ia tiba di gerbang perumahan itu. Satpam berjaga, menanyakan tujuan. "Saya dipanggil untuk memperbaiki AC di Blok C7, jawab Agus sopan. Satpam mengangguk dan mempersilakan masuk. Agus melajukan motor tuanya melewati deretan rumah-rumah besar yang tampak asing baginya. Sesekali ia menelan ludah, merasa kecil di tengah megahnya bangunan yang berjajar. Akhirnya ia sampai di depan rumah yang dituju. Rumah itu berlantai 2, bercat putih, dengan pagar hitam elegan. Ada mobil sedan baru terparkir di garasi. Agus turun, memanggul tas peralatannya, lalu menekan bel. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita keluar dengan raut wajah terkejut. Agus terdiam. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu Wiwit, mantan istrinya yang kini tampak lebih cantik, lebih rapi, dengan pakaian PNS lengkap dan raut wajah penuh percaya diri. Wiwit juga terpaku. Beberapa detik keduanya hanya saling menatap. Sebelum akhirnya Wiwit bersuara dengan nada dingin.
Agus, kamu tukang Aceh yang dipanggil itu? Agus mencoba tersenyum, meski bibirnya kaku. Ya Wi, saya yang dipanggil. Aceh, rumah ini rusak, kan? Wiwit menahan tawa kecil, lalu berkata sinis. Astaga, ternyata kamu. Dunia ini sempit sekali, Tia. Dulu kamu suamiku, sekarang jadi tukang AC yang memperbaiki rumahku. Agus menunduk, menahan perasaan yang bercampur antara sakit hati dan malu. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan. Kalau boleh, saya langsung periksa AC-nya, Bu. Wiwit tersenyum miring. Silakan. Masuk saja. Agus melangkah masuk. Ruang tamu rumah itu luas, sofa empuk berwarna krem tersusun rapi, karpet tebal menutupi lantai, dan pendingin ruangan tergantung di dinding. Semua terlihat begitu mewah dibandingkan kontrakan kecil tempat ia dulu tinggal bersama Wiwit. Tiba-tiba seorang pria muncul dari dalam, mengenakan seragam polisi. Badannya tegap, wajahnya penuh wibawa. Agus mengenalnya dari cerita orang. Wawan, suami baru Wiwit. Ini siapa, Wi? Tanya Wawan sambil menatap Agus dengan heran. Wiwit tersenyum bangga. Ini Agus, Mas, mantan suamiku. Sekarang dia tukang ece. Kebetulan rumah kita butuh diperbaiki, jadi dia yang datang. Wawan tertawa kecil, menepuk pundak Wiwit. Kebetulan sekali, dunia memang kecil. Yah, setidaknya ada gunanya juga punya mantan tukang ya. Kata-kata itu menusuk hati Agus. Tapi ia tetap diam, menahan segala rasa. Ia hanya ingin segera memperbaiki AC itu, menyelesaikan pekerjaannya, lalu pergi. Saat Agus memanjat tangga kecil dan mulai membuka penutup as, suara tawa Wiwit terdengar lagi. Mas, lihatlah, untung aku memilih cerai dulu. Coba bayangkan kalau aku masih bersamamu sekarang. Aku pasti tetap tinggal di kontrakan bocor itu. Tidak mungkin bisa tinggal di rumah megah seperti ini. Agus menunduk, tangannya bergetar, tapi ia berusaha tetap fokus pada pekerjaannya. Dalam hatinya ia berdoa, Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku terpancing amarah. Namun, Wiwit belum berhenti. Ia berjalan mendekat, lalu berkata lagi, Aku bangga sekarang punya suami seorang polisi. Hidupku jauh lebih terjamin. Sementara kamu, ya, begini saja. Tukang Aceh, penuh peluh, lusuh, dan miskin. Agus akhirnya berhenti bekerja sejenak. Ia menurunkan obeng, menarik napas panjang, lalu menoleh. Tatapannya tenang, tapi dalam. Wiwit, jangan pernah hina orang hanya karena tampilan luarnya. Hidup ini roda. Hari ini kamu di atas, besok bisa saja di bawah. Jangan terlalu sombong. Wiwit terdiam sesaat, tapi kemudian tertawa kecil. Kamu masih sama saja Agus, sok bijak. Padahal kenyataannya kamu kalah jauh. Suasana rumah itu menjadi berat. Agus menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Keringat bercucuran di wajahnya, tapi ia tetap tenang. 1 jam kemudian, Aceh sudah kembali dingin. Agus membereskan peralatannya, lalu berkata, Sudah selesai. Silakan dicoba. Wawan menyalakan Aceh. Udara sejuk langsung memenuhi ruangan. Ia mengangguk puas, lalu menyerahkan uang jasa. Ini upahmu. Agus menerima dengan tangan gemetar. Bukan karena jumlahnya, tapi karena perasaan yang campur aduk. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Saat hendak keluar, Wiwit kembali bersuara. Agus, aku ingin kamu lihat betapa beruntungnya aku meninggalkanmu. Lihat rumah ini, lihat suamiku. Jangan pernah menyesali perpisahan kita, karena jelas aku yang menang. Agus menatapnya dalam. Senyumnya tipis, penuh luka. Menang? Hidup bukan perlombaan, Wi. Tapi jika menurutmu begitu, biarlah. Yang penting, aku masih punya harga diri. Wiwit terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan Agus yang membuatnya gelisah, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum sinis. Agus keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Di luar, matahari sudah mulai condong ke barat. Ia duduk di atas motornya, menatap rumah megah itu sekali lagi. Hatanya penuh dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sakit, marah, tapi juga ada rasa iba.
Ia bergumam pelan, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu. Jika hari ini aku dihina, biarlah. Aku yakin Engkau akan tunjukkan keadilanmu suatu hari nanti." Dan ia tidak tahu, doa itu akan segera terjawab, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Agus menyalakan motornya, hendak meninggalkan rumah megah itu dengan hati yang penuh luka. Namun, langkahnya terhenti sejenak. Ada dorongan dari dalam hatinya untuk tidak hanya pergi begitu saja. Sebuah rasa yang menekan, seperti bisikan yang berkata, "Sudah cukup kamu menahan diri, Agus. Saatnya mereka tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka hina." Agus mematikan kembali motornya. Ia menoleh ke rumah, menarik napas panjang, lalu berjalan masuk lagi ke halaman. Wawan dan Wiwit yang masih berdiri di ruang tamu terkejut melihatnya kembali masuk. "Loh, kenapa balik lagi?" tanya Wawan dengan nada heran. Agus menatap mereka dengan tenang. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Aku tidak ingin kalian salah paham lebih jauh tentang siapa aku." Wiwit menyilangkan tangan di dada, tersenyum sinis. "Apalagi Gus? Mau bilang kalau suatu hari kamu juga bisa punya rumah mewah?" "Ah, sudahlah. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Terima nasibmu." Agus menggeleng pelan. Ia lalu membuka tas lusuhnya, mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah kusam. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa lembar sertifikat tanah yang dilapisi plastik bening. Dengan suara tenang, ia meletakkannya di atas meja ruang tamu. "Lihat baik-baik. Tanah tempat rumah ini berdiri bukan milik developer. Itu tanah warisan dari orang tuaku ruangan seketika sunyi." Wawan mendekat, mengambil sertifikat itu, membaca dengan teliti. Matanya membesar ketika melihat nama pemilik yang tercantum jelas, Agus Santoso. Nomor kafling, lokasi, hingga luas tanah semuanya sesuai dengan posisi rumah yang mereka cicil sekarang. Ini tidak mungkin," gumam Wawan. Wajahnya pucat. Wiwit ikut melihat. Tangannya gemetar. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini berubah menjadi ketakutan. Agus menatap mereka dengan sorot mata dalam. "Rumah yang kalian banggakan ini memang berdiri megah. Tapi jangan lupa, pondasinya menapak di atas tanahku. Tanah yang diwariskan orang tuaku. Tanah yang selama ini aku diamkan karena aku tidak ingin sombong. Tapi hari ini, kalian membuatku harus menunjukkan." Wiwit mundur setapak. Air matanya mulai menetes. "Mas, aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu tanah itu milikmu." Agus tersenyum pahit. "Tentu saja kamu tidak tahu. Karena selama ini aku tidak pernah mengungkitnya. Aku ingin kita hidup sederhana dengan apa yang kita punya. Tapi kamu memilih meninggalkanku karena merasa aku tidak cukup. Dan sekarang, lihatlah, kamu justru tinggal di atas tanahku." Wawan mencoba menguasai diri, meski wajahnya jelas panik. "Tapi, bagaimana bisa? Kami membeli rumah ini resmi lewat developer. Ada sertifikat KPR dari Bank." Agus mengangguk pelan. "Aku tahu, developer itu memang membeli sebagian tanah orang kampung sini. Tapi tidak semua. Beberapa kafling masih atas namaku, termasuk kafling ini. Entah karena kelalaian, entah karena permainan nakal, rumah ini tetap dibangun di atas tanahku tanpa izin. Dan aku punya bukti sah." Wawan terdiam. Ia merasa seluruh harga dirinya sebagai polisi jatuh seketika. Air mata Wiwit semakin deras. Ia terisak, lalu mendekati Agus. "Mas, maafkan aku. Aku khilaf. Aku terlalu buta oleh keinginanku. Aku tidak pernah menyangka semua akan begini." Agus menatapnya tajam, lalu berkata lirih, "Kamu tahu, Wi, hari ini bukan tentang tanah, bukan tentang rumah, tapi tentang harga diri. Kamu sudah menginjak harga diriku. Kamu menertawakan keringatku. Padahal di balik peluhku, ada warisan yang tak pernah kamu hargai." Wiwit jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa henti. Sementara Wawan hanya bisa terdiam, wajahnya pucat pasi. Agus mengemasi kembali sertifikat itu,
memasukkannya ke dalam map. Aku tidak datang ke sini untuk pamer. Aku hanya ingin kalian tahu, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan luarnya. Hidup ini bisa berbalik kapan saja ia berdiri, memanggul kembali tas peralatannya. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Wiwit, dulu aku mencintaimu sepenuh hati. Aku menerima semua kekuranganmu. Tapi kamu meninggalkanku karena merasa aku terlalu kecil. Sekarang kamu tinggal di atas tanahku. Tapi jangan pernah berharap aku akan membiarkanmu menginjak harga diriku lagi. Suasana rumah itu hening. Hanya suara isakan Wiwit yang terdengar, bercampur dengan suara jam dinding yang berdetak pelan. Wawan terdiam, merasa malu sekaligus kalah. Agus melangkah keluar dengan tenang, meski di dalam dadanya badai emosi masih bergemuruh. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lega. Harga dirinya yang selama ini diinjak, akhirnya bisa berdiri kembali. Di depan rumah, ia menyalakan motornya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ya Allah, terima kasih Engkau tunjukkan keadilanmu hari ini. Biarlah mereka belajar dari kesombongan mereka. Aku hanya ingin hidup tenang dengan caraku motor tua itu, melaju pelan meninggalkan perumahan mewah. Sementara di dalam rumah, Wiwit menangis terseduh, menyesali semua keputusannya. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi mimpi buruk bagi Wiwit. Setiap kali ia memandang rumah barunya, hatinya bergetar. Bukannya bahagia, ia justru selalu teringat pada kata-kata Agus. Jangan pernah menginjak harga diriku lagi. Malam pertama setelah Agus mengungkap kebenaran, Wiwit tidak bisa tidur. Ia gelisah di ranjang besar bersprei putih. Wawan, suaminya, sudah terlelap. Tapi Wiwit hanya bisa memandang langit-langit kamar dengan mata berkaca-kaca. Semua kenangan bersama Agus berputar di kepalanya. Kontrakan bocor, nasi dengan garam, doa-doa malam, dan pelukan hangat setiap kali ia gagal tes PNS. Ya Allah, betapa bodohnya aku. Aku meninggalkan orang yang benar-benar mencintaiku hanya karena gengsi dan harta, bisiknya sambil menutup wajah dengan tangan. Air matanya mengalir deras, membasahi bantal. Beberapa hari kemudian, gosip mulai menyebar di lingkungan perumahan. Entah bagaimana, kabar bahwa rumah Wiwit dan Wawan berdiri di atas tanah milik Agus tersebar. Tetangga-tetangga berbisik setiap kali mereka lewat. Itu loh, rumah Bu Wiwit, katanya tanahnya milik mantan suaminya. Kasihan ya, sudah hina-hina mantan, ternyata malah tinggal di atas tanahnya. Wiwit tidak tahan mendengar bisikan itu. Ia malu, wajahnya selalu menunduk saat keluar rumah. Bahkan teman-temannya sesama PNS pun mulai bertanya-tanya. Suatu sore, Wiwit memberanikan diri menemui Agus. Ia datang seorang diri ke kontrakan lama tempat Agus masih tinggal. Saat tiba, hatinya remuk melihat kondisi Agus yang tetap sederhana. Kursi plastik tua, dinding kusam, dan atap bocor. Tapi di balik semua itu, ada ketenangan yang terpancar dari wajah Agus. Assalamualaikum. Suara Wiwit lirih di depan pintu. Agus keluar, mengenakan kaos lusuh dan sarung yang sudah pudar warnanya. Ia terdiam melihat mantan istrinya berdiri di depan rumah. Waalaikumsalam. Ada apa, Wi? Tanyanya tenang. Wiwit menunduk, air matanya sudah berlinang. Mas, maafkan aku. Aku hilaf. Aku terlalu buta dengan gengsi. Aku meninggalkanmu padahal kaulah yang selalu mendukungku. Aku salah, Mas. Sangat salah. Agus memandangnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu, Wi. Bahkan sejak hari kau meninggalkanku. Tapi ingat, maaf bukan berarti aku bisa melupakan luka yang kau tinggalkan. Wiwit menangis terisak. Lututnya lemas, hampir jatuh. Mas, andai aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Agus menghela napas, menatap langit senja yang berwarna jingga. Waktu tidak bisa diputar, Wi. Yang bisa kita lakukan hanya belajar dari kesalahan. Aku sudah ikhlas.
Semoga kamu juga bisa belajar ikhlas dengan pilihanmu. Saat itu, Wawan datang. Ternyata ia diam-diam mengikuti Wiwit. Wajahnya muram, penuh penyesalan. Ia mendekat, lalu menatap Agus. Mas Agus, saya malu. Saya tahu, sebagai laki-laki seharusnya saya bisa menjaga istri saya dari kesombongan. Tapi saya ikut menertawakanmu hari itu. Saya mohon maaf. Agus menatapnya dengan wibawa yang tenang. Mas Wawan, saya tidak pernah marah padamu. Yang saya sesalkan hanyalah kesombongan yang membuat orang lupa diri. Kamu masih muda, jangan ulangi kesalahan yang sama. Wawan menunduk dalam, hatinya bergetar. Hari itu, Wiwit dan Wawan pulang dengan wajah penuh penyesalan. Mereka sadar, rumah megah yang mereka banggakan tidak bisa menutupi rasa malu dan luka batin yang mereka ciptakan sendiri. Sementara Agus kembali duduk di kursi plastiknya, memandangi senja. Ia tersenyum kecil, meski hatinya masih menyimpan perih. Tapi di balik semua itu, ada ketenangan. Ia tahu, Allah telah menunjukkan keadilan dengan cara yang indah. Beberapa bulan kemudian, rumah itu akhirnya bermasalah. Developer dipanggil untuk menyelesaikan sengketa tanah, dan Wawan harus pontang-panting mengurusnya. Wiwit semakin terpuruk, merasa hidupnya bukan lagi kebahagiaan yang ia impikan. Suatu malam, ia menulis di buku catatannya, "Aku meninggalkan kesetiaan demi gengsi. Aku kehilangan cinta sejati demi bayangan kemewahan. Kini aku tahu tak ada yang lebih berharga daripada hati yang tulus. Dan hati itu sudah aku sia-siakan." Agus tetap melanjutkan hidupnya sebagai tukang AC. Meski sederhana, ia kini disegani banyak orang. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai menghormatinya, karena tahu di balik kesederhanaannya, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Harga diri yang tidak bisa dibeli. Di suatu sore, Agus kembali duduk di teras kontrakan, menyeruput teh hangat. Ia menatap langit dan berbisik, "Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menjawab doaku. Bukan dengan harta, tapi dengan keadilan dan ketenangan hati." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata syukur. Dan di balik rumah megah yang kini penuh masalah, terdengar tangisan Wiwit setiap malam. Tangisan penyesalan, yang mungkin tidak akan pernah berhenti sampai akhir hidupnya. Sahabat, semuanya itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.